dikasihi oleh Tuhan. Boleh saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita, boleh kasih salam kanan kirimu, katakan shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita boleh bersama-sama berkumpul kembali di tempat ini. Kita mau satukan hati kita. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan segala syukur kami Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur kami punya Allah yang baik. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, yang gak pernah bisa kami balas Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuji-muji nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kami undang Kau hadir bersama-sama dengan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, segala pengagungan, segala kehormatan hanya bagi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Aku sujud menyembah-Mu.
waktu-waktu kami bersama dengan Engkau Tuhan. Berbicaralah Tuhan, pribadi lepas pribadi, kepada setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kami Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan Engkau Tuhan.
ini Tuhan. Kami mau pakai untuk menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau yang ditinggikan.
setiap pujian kami, setiap sorak-sorak kami semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kiranya Tuhan bertata di atas pujian, dan ada lawatan Tuhan yang besar. Kami pulang dengan kemerdekaan, dengan janji yang baru, kesegaran yang baru, dan kekuatan yang baru, bahkan dengan terobosan-terobosan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu siap untuk bersukacita buat Tuhan, bersorak-sorai, menari buat Tuhan. Amin. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Mari bersama
selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacita. Sahabat selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Kami mau duduk diam Tuhan, untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus kau berbicara kepada setiap kami pribadi Tuhan.
Sepanjang hidup kami hanya ingin menyembah Engkau dan menyediakan waktu yang terbaik buat Engkau Tuhan. Karena seringkali Tuhan kami menyadari kami tidak memberi yang terbaik buat Dia. Kami memberi bagian sisa, memberi bagian kalau kami sempat, memberi bagian yang terburu-buru, memberi bagian yang tidak pada mestinya. Maka biarlah Tuhan Engkau mengampuni kami. Saat ini kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, memimpin hati kami semua, memimpin setiap jemaat Tuhan, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, menyembunyikan di balik sana Tuhan. Roh Tuhan ada pada hamba-Mu, dan biarlah dari awal sampai akhir Tuhan memimpin kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan pembacaan, perenungan, dan pembagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, senang kita bisa bersekutu kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Masih dalam tema yang sama yang diberikan oleh Bapak Gembala, berkaitan dengan menarik, memperluas batasan baru, meningkatkan kapasitas potensi yang ada di dalam diri orang percaya, di dalam setiap anak-anak Tuhan. Maka hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 supaya lengkap ceritanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu menyimaknya, silakan buka Alkitab, HP Bapak Ibu yang bawa kita buka Alkitab, dan kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hamba-Mu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hamba-Mu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hamba-Mu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakku masuk. Lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyakmu itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau beserta anak-anakmu." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan berbicara tentang meningkatkan kapasitas potensial melalui masalah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti 5 jari yang ada di dalam tubuh kita, semua punya lengkap ya. Kalau tidak ada yang lengkap, kalau ada yang tidak lengkap mohon maaf. Tetapi pada umumnya kita semua memiliki 5 jari, dan setiap jari-jari itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi semuanya saling membantu dan diciptakan Tuhan dengan unik dan
memiliki potensi yang berbeda sesuai dengan kekuatan masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kalau ditunjuk contohnya Selo gitu ya, Marcelo, nggak mungkin kita begini, pasti gini, iya Bu, kan gitu ya. Kalau ada orang tunangan, pasti yang dikasihnya jari jempol, bukan ya, jari manis dikasih cincin. Jadi Bapak Ibu, kalau mau lihat ayam bertelur, jari kelingking dimasukin ke ayamnya, ya. Semua punya fungsi masing-masing, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, jadi ibaratkan jari kita ini sangat istimewa dan memiliki keluar biasaan dari Tuhan, anugerah yang besar dari Tuhan, yang sangat berbeda-beda tetapi unik, spesial, dan itu mulia. Alkitab menyatakan bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, yang berarti gambaran Allah, karakter Allah, sifat Allah, tabiat Allah, kepribadian Allah itu ada pada kita. Berarti kita sangat berharga, kita sangat bernilai, ya. Di mata suami, kalau ditanya siapa yang paling berharga, anak atau istri? Nanti anak kalau nikah kita ditinggal loh. Ada kalau istri-istri juga begitu. Siapa yang paling berharga? Anak. Padahal nanti kalau anak yang menikah kita ditinggal loh. Yang tersisa tinggal siapa? Ya, suami istri. Jadi sebenarnya paling berharga itu adalah pasangan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 itu dijelaskan bahwa kita ini segambar dengan rupa Allah. Bukan karena kita melakukan apa-apa, bukan karena kita sudah berbuat apa-apa, bukan karena kita bisa melakukan sesuatu hal yang hebat, bukan. Tetapi karena kita ini adalah mahakarya Tuhan, diciptakan yang tertinggi, diciptakan yang termulia di antara ciptaan-ciptaan yang lain. Namun banyak orang menjalani hidup dan kemudian mati tanpa pernah benar-benar mengembangkan dan menggunakan potensi yang kita miliki, yang dari Tuhan, tujuan hidup yang sudah ditetapkan Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak orang menjalani hidup tanpa terkoneksi dengan baik dengan Tuhan yang memimpin hidup kita, yang menjadi gambaran hidup kita, yang memberikan tujuan dalam kehidupan kita. Kemarin saya singgung di hari Kamis, hari Senin lahir, hari Selasa, ayo lupa ya, hari Senin lahir, hari Selasa kerja, hari Rabu nikah, hari Kamis sakit, hari Jumat sakit parah, hari Sabtu mati, hari Minggu dikuburkan. Jadi seolah perjalanan hidup kita itu rata-rata seperti itu, mengalir begitu saja, menjalani kehidupan yang seadanya begitu saja. Tidak ada yang beda dengan dunia ini, tidak ada yang mencolok dengan dunia ini, tidak ada yang istimewa dengan dunia ini. Bahkan kita mirip, bahkan kita sama dengan apa yang terjadi, yang dilakukan, keseharian yang terjadi dalam kehidupan orang-orang di dunia. Tidak ada bedanya, sama. Mana yang orang Kristen tidak terlihat, mana yang anak Tuhan tidak terlihat, mana yang orang yang percaya tidak terlihat, karena penyuruhnya sedikit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan itu mempengaruhi cara orang Kristen, cara orang percaya menghadapi berbagai masalah. Banyak sekali setiap kali orang menghadapi masalah cenderung berespon buruk. Banyak orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan menghadapi masalah cenderung berespon negatif. Kesibukan kita dalam bekerja, kesibukan kita dalam sekolah, kesibukan kita dalam pelayanan, kesibukan kita dalam mengerjakan tugas, kesibukan kita dalam bekerja, dalam berkeluarga, dalam menyelesaikan kesibukan-kesibukan
tanggung jawab kita yang lain sering kali menjadi sumber masalah sehingga kita kehilangan kuasa rohani. Karena fokus kita kepada sekolah, pada kerja, pada keluarga, pada kesibukan, pada kesehatan, pada hal-hal duniawi yang lain. Nah, maka jangan heran ketika kita menghadapi masalah kecil saja, kita gampang tumbang, kita gampang drop, kita gampang jatuh, kita gampang down, kita gampang collapse. Kenapa? Karena kita tidak terkoneksi, kita tidak menjalani kehidupan seperti yang Tuhan tentukan. Ya, kita menjauh dari Tuhan sehingga kita jadi habis energi, habis kerohanian, habis iman, habis potensi, habis-habisan. Ya, karena kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang alergi dengan masalah ya Bapak Ibu. Namun sebenarnya masalah itu menjadi tidak semua masalah itu menjadi suatu petaka bagi kita. Enggak semua masalah itu menjadi bencana dalam kehidupan kita. Enggak semua masalah itu menjadi musibah dalam kehidupan kita. Coba saya memberikan contoh waktu kita COVID, Bapak Ibu, kita semua sakit semua. Kita semua pakai masker semua. Tapi ada pabrik, ada dinas kesehatan yang diuntungkan. Kenapa? Produksi terus masker, produksi terus obat-obatan. Ya, mungkin bagi kita musibah, tetapi bagi dinas kesehatan, oh enggak, ini uang, kan begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga masalah yang dihadapi oleh janda di Sarfat ini, justru masalah ini menjadi media meningkatkan kemampuan dari perempuan ini dan menunjukkan kekuatan Allah dalam hidupnya. Bagaimana caranya? Mari kita belajar dari perempuan yang janda yang ada di Sarfat. Yang kedua, yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selalu menambah. Jangan berhenti menambahkan iman dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sebelum saya melangkah pada janda di Sarfat, kisah janda Sarfat, saya ingin menyinggung ada seorang pria miskin yang bernama Bai Ping Li. Kita mungkin sudah pernah mendengar kisah seorang ini. Pada tahun 2005 dia meninggal dalam kemiskinan di usia 93 tahun. Sekalipun begitu, dia memiliki jasa Bapak Ibu. Sepanjang hidupnya dia menggayuh becak. Dia tidak menghiraukan panas. Dia tidak menghiraukan hujan. Dia tidak menghiraukan salju. Dia tidak menghiraukan cuaca yang ekstrim. Dia mengayuh becak. Dan selama dia mengayuh becak itu Bapak Ibu, dia mengumpulkan dan menyumbangkan uang kepada sekolah, di mana dia menolong 300 anak miskin yang tidak sekolah. Kemudian dia mengayuh lagi, dan di usia 90 tahun dia menyerahkan tabungan terakhirnya sebesar RMB renminbi 500, sekitar 650 untuk diserahkan ke sekolah Yaohua untuk disumbangkan kepada anak-anak yang miskin. Kata dia begini, saya sudah tidak dapat menyumbang lagi. Ini mungkin terakhir yang dapat saya sumbangkan kepada sekolah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini kita ketahui bahwa Bai Pang Li adalah sosok yang selama hidupnya dia terus berusaha melayani orang lain dalam keterbatasan. Serupa dengan itu Bapak Ibu, Alkitab mencatat ada banyak pendeta-pendeta, ada banyak hamba-hamba Tuhan dalam keterbatasan, dalam kemiskinan, dalam ketidakberdayaan, dalam hidup apa
pendeta yang mengabdikan hidupnya sepanjang hidupnya dengan anak dan istrinya, ya, dalam keterbatasan, janda ini ditinggal mati oleh suaminya. Ya kalau janda memang ditinggal mati ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, janda ini bukan orang istimewa, bukan orang Israel. Dia berasal dari Sidon, di daerah pemujaan dewa Baal, ya, dari daerah asal Ratu Isabel, di mana di situ banyak penyembahan berhala. Tetapi Bapak Ibu, mereka ini adalah orang yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan dan yang takut akan Tuhan. Ya. Jadi dia ini dalam keterbatasan dengan kesungguhan melayani Tuhan, dia hampir putus asa dan hampir menyerah. Beruntung ketemu dengan Nabi Elisa. Janda ini tidak sekedar memiliki satu masalah, tetapi ada beberapa lapis masalah. Kemarin saya mempersiapkan firman Tuhan ini, ternyata Pastor Pian waktu paguyuban dia menyampaikan firman Tuhan ini juga. Saya bilang, waduh, saya bilang gitu. Nah, ketika kami membahas, ternyata ada bagian yang berbeda yang ingin saya sampaikan dengan Pastor Pian. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, janda ini ditinggal mati suaminya. Janda ini banyak utangnya. Janda ini memiliki 2 anak yang akan diambil untuk dijadikan budak sebagai pelunasan hutang. Janda ini miskin dan kelaparan karena kemarau yang panjang. Dan ketika dia berjumpa dengan Nabi Elia, dia mengadukan perihal masalah hidupnya. Dia mohon jalan keluar, dan ketika dia bertemu dengan Nabi Elisa inilah ini menjadi titik pemulihan hidupnya. Bapak Ibu, Tuhan memakai janda ini bukan dalam kondisi yang baik-baik saja, tetapi justru dalam keadaan yang buruk. Jadi itu artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak selamanya masalah itu buruk. Tidak selamanya masalah itu akan menjadi akhir dalam hidup kita. Tidak selamanya masalah itu akan menjadi kiamat dalam hidup kita. Tidak selamanya masalah itu akan menjadi sesuatu hal yang menghabisi kehidupan kita. Tetapi justru itu menjadi media menjadi alat, menjadi tempat di mana kita seharusnya makin bertambah percayanya kepada Tuhan, makin bertambah penyerahannya kepada Tuhan, makin bertambah ketaatannya kepada Tuhan, makin bertambah ketergantungannya kepada Tuhan, makin bertambah semua penyerahan kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, berbeda enggak? Saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang mengalami masalah dan tidak sedang mengalami masalah, berapa banyak Bapak Ibu berdoa? Lebih banyak mana? Ketika mengalami masalah atau ketika tidak mengalami masalah? Oh, saya yakin 1000%. Pada saat Bapak Ibu mengalami masalah itu lebih banyak berdoa dibanding ketika Bapak Ibu nggak mengalami masalah. Mungkin malah nggak berdoa ketika Bapak Ibu tidak mengalami masalah. Tapi kalau Bapak Ibu mengalami masalah yang kira-kira hari Kamis gak pernah datang doa, tiba-tiba datang. Kan jadi jemaat jadi kasak-kusuk tuh. Tuven datang, punya masalah apa ya? Begitu ya. Tiba-tiba yang ibadahnya cuma Paskah dan Natal, ya. Tiba-tiba ini rajin ibadah tiap minggu datang. Kenapa ya? Kok tiba-tiba rajin? Ya. Ini termasuk Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi Bapak Ibu, Elia bertanya kepada janda ini, apa yang bisa aku bantu? Saking miskinnya, janda ini sama sekali tidak punya uang. Kata Bu Agus, janda lagi yang dikorbanin. Maaf ya Bu Agus. Nah, janda ini gak punya uang. Janda ini gak punya tepung. Janda ini tidak punya bahan makanan, apalagi berlian. Dia tidak punya apa-apa kecuali
dikasih oleh Tuhan, bukankah ini kondisi orang Kristen? Ya. Banyak orang-orang Kristen hanya punya iman sedikit, punya waktu doa sedikit, punya jam ibadah sedikit, punya kemurahan sedikit, punya kesabaran sedikit, punya ketekunan sedikit, kerja sedikit. Ya, agak berbeda. Maaf, saya tidak menghakimi ras, suku dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Setiap suku punya keunikan masing-masing. Rupanya ada banyak orang yang masuk ke suku Jawa Barat agak kaget karena ternyata jam kerjanya lebih pendek dibanding suku yang lain. Jam 12 sudah pulang gitu ya. Kalau di tempat lain sampai sore jam 5, jam 6 gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kerajinannya sedikit, malesnya gede, tidurnya gede, ya, ambeknya gede, bapernya gede, negatif tingginya gede, emosinya juga gede. Kupis, tipis kuping, ya, sedikit mendengar, kalau dengar apa-apa tuh gak disaring ya. Jadi sedikit banget yang baiknya masuk, yang jeleknya cepat banget itu. Gampang diprovokasi, berarti hatinya ini kurang sehat. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, tapi jadi orang Kristen bertahun-tahun, jadi orang percaya bertahun-tahun, melayani bertahun-tahun. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ada hamba Tuhan mencabuli pemudinya. Waduh, gak jadi jaminan ya hamba Tuhan, gak jadi jaminan ya pelayanan. Yang menjadi jaminan adalah koneksi pribadi antara seseorang dengan Tuhan. Mau dia orang biasa, mau dia tidak pelayanan, mau dia jemaat biasa, tapi kalau dia memiliki koneksi pribadi dengan Tuhan, akan menjadi sesuatu pribadi yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, pantas saja kalau kuasa Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan pantas saja kalau kuasa Tuhan menghalangi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika perempuan ini memiliki masalah, dia mengadu kepada Nabi Elia dan Elia bertanya, apa yang bisa aku bantu? Aku hanya punya minyak di dalam buli-buli. Lalu dia bilang, dia bilang kepada janda di Sarfat ini, sebentar ya Bapak Ibu ya. Pergilah pergilah mintalah bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Lalu masuklah, tutuplah pintu, ya, dan bla bla bla. Tapi yang pertama Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, yang pertama adalah pergi cari bejana, pinjem bejana, ya, ke tetanggamu sebanyak-banyaknya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dia cari bejana, ya, cari banyak bejana, memperbanyak bejana yang ada, ya, supaya minyaknya juga banyak, ya, supaya minyaknya juga banyak. Semakin banyak wadah, semakin banyak minyak, ya, semakin banyak wadah, maka minyak itu tidak akan pernah berhenti mengalir. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dan Nabi Elia memperkenankan dia untuk meminjam tempat buli-buli wadah ke tetangganya. Kalau pinjam harus dikembalikan ya Bapak Ibu. Kalau utang juga harus dikembalikan ya. Meminjam kepada tetangga-tetangganya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan
Yesus, di sini sudah mulai imannya itu dipertaruhkan, Bapak. Kalau dia berpikir secara waras, berpikir secara logika, dia berpikir secara realistis, ngapain saya ngumpulin botol kosong? Ngapain saya ngumpulin buli-buli kosong? Saya belum melihat apa-apa. Saya tidak melihat apa-apa. Apa yang akan diperbuat Elia dalam hidup saya? Saudara, disitulah imannya dipertaruhkan untuk benar-benar bulat mentaati apa yang diperintahkan Elia kepadanya. Cari itu yang namanya buli-buli sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu, ini belum ada proses mujizat, belum, baru suruh nyari, baru disuruh nyari buli-buli. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seringkali Tuhan suruh kita melakukan sesuatu hal yang belum kelihatan jawabannya. Seringkali Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu yang belum nampak hasilnya. Seringkali Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu yang belum bisa menutupin lubang di mana kita harus tutupin itu lubang. Ya. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kita taat dulu, lakukan dulu. Kalau itu perintahnya Tuhan, lakukan dulu. Dia sudah percaya kepada Tuhan, dia sudah memiliki iman, dia orang yang takut akan Tuhan. Tadi dijelaskan di dalam poin Alkitab, saya ini adalah orang yang takut kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi kenapa hidup saya seperti ini, Tuhan? Jadi dia orang percaya. Tapi disinilah dipertaruhkan imannya untuk ditambah lagi, ditambah lagi, makin diperkuat. Jawabannya sudah ada? Belum. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berapa banyak di antara kita yang memiliki pergumulan yang sampai hari ini belum dijawab oleh Tuhan? Doa sudah Tuhan, ibadah rajin Tuhan, memberi sudah Tuhan, perpuluhan sudah Tuhan. Ya. Saya mengasihi sudah Tuhan, memaafkan sudah Tuhan, tapi belum dijawab oleh Tuhan. Tambah lagi Bapak, tambah lagi, tambah iman Bapak Ibu, tambah bersandar kepada Tuhan, tambah lagi percaya kepada Tuhan, tambah lagi mengimani tanpa harus melihat hasil terlebih dahulu, tapi percaya akan kuasa Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi itu cara Elia ya, mengajarkan kepada janda dari Sarfat untuk mengeksplorasi tindakan nyata dengan imannya. Jadi tidak hanya iman yang palsu, iman yang kosong, tapi iman yang nyata, yaitu melalui tindakan mengumpulkan buli-buli yang kosong. Kemudian yang kedua, dia mengajarkan kepada perempuan ini mengeksplorasi kuasa doa. Bapak Ibu, masuklah ke dalam kamar, ya, lalu tutuplah pintu, ya. Bapak Ibu memang masuk ke kamar ngapain? Nabi Elia meminta perempuan ini memiliki waktu dengan Tuhan untuk berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak kita memiliki koneksi secara pribadi dengan Tuhan? Ya, tutup pintu, berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Gak usah diganggu suami, gak usah diganggu istri, gak usah diganggu. Bapak Ibu ke gereja oke, Kamis oke, doa paguyuban oke, KW oke, KP oke, doa Zoom oke, doa pribadi. Ini penting Bapak Ibu, ini penting. Seringkali Bapak Ibu anak saya
Mama, aku waktunya bayar ini, bayar kuliah contohnya gitu. Iya. Atau coba bilang sama papa. Saya tahu dia sudah minta sama saya, tapi saya pengen dia punya koneksi juga dengan papanya. Ya, sumber uang itu bukan hanya mamanya, tapi dua, papanya juga. Kalau saya mengeluarkan uang, saya juga harus izin suami saya. Akhirnya ngomong, Pak, Abel harus bayar uang kuliah. Oh iya nak, nanti mama papa kirim ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu betul kita punya tanggung jawab kepada anak-anak untuk pertumbuhan, membiayai hidup, membiayai sekolah dan lain sebagainya. Tapi kira-kira kalau anak Bapak Ibu memiliki kedekatan yang sangat dekat sekali itu, berbeda nggak cara kita memperlakukannya? Beda Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Beda. Kita makin sayang. Gak minta. Ya. Saya beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu saya ke Bandung Bapak Ibu. Anak saya kipas anginnya rusak. Gak usah, aku udah bisa menyesuaikan udara Bandung. Tapi saya bayangin di kos-kosan tanpa kipas angin, aduh betapa panasnya. Saya nganterin kipas angin Bapak. Gak ada karpet, saya beliin karpet. Semalam ini seminggu gak ada kabar kenapa. Ditelepon bapaknya, ternyata dia sakit. Suaranya bideng. Aku sakit, sudah seminggu. Saya pesan Grab, kirim makanan. Kan begitu ya. Naluri seorang papa, seorang mama kepada anaknya. Nah, bayangkan kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka itu akan membuat hati Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kesulitan kita. Tuhan akan menjawab apa yang menjadi masalah kita. Beri ruang sebesar-besarnya, ruang seluas-luasnya kepada Tuhan untuk turun tangan menyatakan mujizatnya dalam setiap permasalahan dan keterbatasan kita. Tuhan tahu kita punya masalah, tapi Tuhan pengen kita ngomong sama Tuhan, Tuhan ini masalahku, dan aku ingin kau bekerja dalam masalah. Jadi jangan diam aja kau. Oh Tuhan tahu kok. Betul, Tuhan tahu. Tapi terkadang Tuhan ingin supaya kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini tindakan iman berikutnya. Berdoa, berdoa, berdoa. Memiliki hubungan dengan Tuhan. Meningkatkan kapasitas iman dengan Tuhan. Meningkatkan kapasitas hubungan rohani dengan Tuhan. Meningkatkan kapasitas keintiman dengan Tuhan. Ya, kalau tadi mengumpulkan botol, sekarang berdoa. Bapak Ibu kalau punya masalah, berdoalah. Masuk ruang pribadimu dengan Tuhan. Tuhan mungkin akan jawab secepatnya apa yang menjadi pergumulan Bapak. Kemudian yang berikutnya, ya, ini tindakan iman yang berikutnya. Lalu masuklah dia dalam kamar, kemudian menuangkan minyak di dalam buli-buli. Ya, dituangkanlah 1, dituangkanlah 2, dituangkanlah 3. Kira-kira deg-deg ser. Kira-kira apa bahasanya? Kira-kira ngadarek-deg nggak? Kira-kira, aduh, ini kira-kira minyaknya keluar terus gak ya? Keluar terus gak ya? Ya kan? Ada perasaan-perasaan seperti itu ya. Semoga minyaknya terus ngalir. Semoga minyaknya terus ngalir. Semoga minyaknya terus ngalir. Sampai akhirnya habis. Coba bawa lagi 1. Sudah tidak ada lagi, mau berhenti. Bapak Ibu, ketika perempuan ini menuangkan minyak, hatinya berdoa, Tuhan penuhkan minyak ini. Tuhan penuhkan minyak ini. Tuhan mujizat nyata. Tuhan dalam nama Yesus. Masuk lagi ke 1 lagi. Masuk lagi, Tuhan penuhkanlah minyak ini. Penuhkanlah botol ini. Penuhkanlah botol ini. Ditambah.
bukan hanya diyakini, tetapi iman itu harus dilakukan sesuai dengan instruksi Tuhan. Saya percaya kok Tuhan akan menyertai saya. Saya percaya kok Tuhan akan memberkati saya. Saya percaya kok Tuhan akan melindungi saya. Tapi harus ada dengan tindakan yang nyata, Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu membuat perjalanan kehidupan Bapak Ibu benar-benar disertai dan ditolong oleh Tuhan. Jadi nggak hanya sekedar percaya yang kosong. Iman tanpa perbuatan itu pada dasarnya adalah mati. Tetapi iman dengan tindakan itu mendatangkan terobosan dan mujizat yang besar. Kemudian yang berikutnya, kerjasama tim. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mamanya menuangkan minyak, anaknya cari buli-buli di luar, ya, sampai terkumpul. Mereka kerjasama, Bapak Ibu. Kerjasama. Ibunya berdoa bersama anak-anaknya, lalu menuangkan minyak, kerjasama. Bapak Ibu, sendiri itu hasilnya sedikit. Saya senang tuh kalau ada suami istri cari duit bareng-bareng. Saya senang melihat suami istri. Saya senang lihat Pak Rinto sama Ibu Sandika kerja, ya, pulang ketemu. Wah, masing-masing. Bukan berarti saya mengecilkan ibu-ibu rumah tangga, tidak ya. Tapi Bapak Ibu yang punya usaha bareng, punya pekerjaan yang bisa diselesaikan bareng. Saya itu, Bapak Ibu, senang nyuci. Suami saya senang gosok. Ya. Itu kalau udah gosok, itu bisa seharian, 2 hari, 3 hari digosok. Nah, itu kerjasama. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada di dalam kehidupan kita yang gak maju karena kurang kerjasama di antara satu dengan yang lain. Suami kurang mendukung istri, istri kurang mendukung suami, anak kurang mendukung orang tua kurang mendukung anak. Ayo mari kita tingkatkan kerjasama kita sehingga kita memiliki usaha yang makin maksimal. Potensi kita keluar makin maksimal. Ya. Saya sama Pak Gum sering kali mengadakan kerjasama. Saya sama Tentin, sama Ciseni, sama Ko Pendi juga sering kerjasama. Ya. Ko Pendi yang bawa mobil, Tentin yang masak, saya yang ngeluarin duit, Ciseni yang belanja. Cepat selesai. Begitu juga di dalam gereja, di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam komunitas apapun juga, Bapak Ibu. Kalau kerjasama itu ditingkatkan, maka hasilnya akan lebih baik, lebih besar, lebih maksimal, lebih optimal, dan lebih bermanfaat, lebih berdampak untuk banyak orang dibandingkan kita bekerja sendiri. Ditambahkanlah lagi satu tindakan kerja sama. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita ingin mengalami perubahan nasib, jika kita ingin mengalami perubahan berkat, jika kita ingin mengalami perubahan kesehatan, jika kita ingin mengalami perubahan karakter, jika kita ingin mengalami perubahan keadaan kita, apapun juga usaha, yuk mari tambahkan iman, tambahkan waktumu untuk berdoa, tambahkan lagi tindakan imanmu di dalam kehidupan, ya. Sampai akhirnya Bapak Ibu akan terjadi terobosan dan kuasa mujizat. Amin. Jangan biasa-biasa saja Bapak Ibu. Jangan lempeng-lempeng aja Bapak Ibu. Jangan datar-datar saja. Tapi Bapak Ibu harus tambahkan iman. Tambahkan iman. Tambahkan iman. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya beberapa hari yang lalu saya ngobrol ya sama orang. Saya bilang begini, waduh, Om Bram itu tantangannya berat juga ya. Semuanya warung tutup, tapi toko mie buka semua.
ya, menunggu martabak. Makin kenceng berdoa dalam nama Yesus. Walaupun banyak takjil, tapi martabak saya tetap laku dibanding takjil yang lain. Begitu ya. Tambahkan iman dalam segala perkara kehidupan Bapak Ibu, masa depan, jodoh, usaha, rumah tangga, suami yang suka lirik istri-istri yang lain, istri-istri yang suka tergoda oleh dompet suami orang lain. Bukan tampangnya, dompetnya. Kalau tampang kadang-kadang lebih ganteng suaminya. Berdoa, tambahkan iman, tambahkan tindakan kita untuk berserah dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kalau kita ingin buah-buah roh kita makin hari makin lebat, makin berbuah, tambahkan lagi Bapak Ibu iman kita, tindakan kita kepada Tuhan. Aku ingin kemurahanku makin bertambah, ya nekat, tambahkan tindakannya, tambahkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin supaya Bapak Ibu kehidupannya makin maju, tambahkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada seorang pun dari kita yang tidak ingin hidupnya maju, usahanya maju. Tapi saya yakin kita semua ingin hidupnya itu maju. Kita ingin semua hidupnya itu diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari, saya ingin kita seperti perempuan janda di Sarfat ini, menambah-nambahkan iman, tambahin iman, tambahin iman, tambahin tindakan kita percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kerja keras. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesuksesan itu merupakan dambaan setiap orang. Semua orang ingin hidup sukses, tapi hanya sedikit yang benar-benar sukses. Apakah dengan demikian kemudian kita memperoleh kesuksesan itu tidak gampang? Enggak juga, ya. Ketika kita melakukan sesuatu yang sama sekali baru, ya seringkali susah, mengawali itu susah. Tapi ketika kita sudah berjalan, maka itu akan mudah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang yang bernama Sir Edmund Hillary, ya. Dia pada tanggal 29 Mei 1953 menaklukkan puncak gunung Everest. Apa? Saya kalau salah minta maaf ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ini adalah orang yang pertama yang mampu menaklukkan gunung ini. Karena ada orang yang bisa menaklukkan gunung ini, lalu muncullah orang berikutnya, lalu muncullah orang berikutnya, lalu muncullah orang berikutnya, dan akhirnya beribu-ribu orang bisa menaklukkan, mendaki gunung itu. Pada tanggal 3 Juli 83 ada lomba lari maraton 100 meter, ya. Orang pesimis bahkan bahwa itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100 meter. Tetapi ada seorang yang mampu melakukan, Kelvin Smith. Dia berlari dalam kecepatan 9,93 detik. Akhirnya muncul pelari yang lain, muncul pelari yang lain, muncul pelari yang lain, bahkan lebih daripada Kelvin Smith. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, itu menunjukkan bahwa kalau janda di Sarfat mampu, ya, mampu melewati masalah-masalah dan mampu membuat Tuhan bekerja begitu dahsyat dengan kemampuan mujizatnya, maka kita bisa mengikuti, kita bisa meneladani, kita bisa sama mengambil jalan seperti perempuan janda di Sarfat. Bapak Ibu, saya sering mengalami mujizat. Yang nemu uang 1 juta, yang nemu ikan kelepek-kelepek
kelompok di perempatan jalan, ya, yang nemu uang di ATM, ya, yang tiba-tiba dalam satu hari saya nggak punya uang untuk makan, ada yang ngirim beras, ada yang ngirim lauk dan lain sebagainya. Dan 2 semester ini saya mengalami mujizat Tuhan. Anak saya dikirim uang oleh orang untuk membantu sekolah anak saya. Saat saya harus membayar rumah agape, ya, pastori, Tuhan kirim uang. Wah, makanya saya bilang, oh gak habis-habis ya Tuhan mujizatmu, cara memelihara. Dah saya ini siapa? Pak Gem ini siapa? Jemaat, bukan jemaat yang memiliki kemampuan secara finansial semua, tapi Tuhan mencukupkan. Nah, Bapak Ibu yang kasihan Tuhan, teladani orang-orang yang sukses. Kalau janda ini bisa, ya, lihat orang-orang yang sukses, contoh orang-orang yang sukses. Jangan mencontoh orang-orang yang tidak sukses. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya kalau salah mohon maaf. Huruf Cina yang ditempelkan di pintu-pintu rumah ketika perayaan tahun baru Imlek itu tulisannya Hok, ya, Hok apa? Atau artinya hoki, keberuntungan, kekayaan, kesuksesan, kebahagiaan di tahun yang baru. Nah, harapannya adalah bahwa kalau tahun baru itu membawa keberuntungan, kekayaan, kesuksesan dan lain sebagainya. Tetapi seorang pembicara motivator di Indonesia berkata, tidak ada yang beruntung, tidak ada namanya keberuntungan yang tiba-tiba. Kekayaan, kesuksesan, kebahagiaan itu tidak didapat dengan keberuntungan, tetapi selalu ada alasan di baliknya sehingga kita berhasil. Gak ada orang yang diam-diam lalu jadi pengusaha. Gak ada orang yang tidur terus lalu jadi pejabat. Gak ada orang yang nongkrong, ngopi-ngopi terus, uang datang sendiri. Gak ada orang yang pekerjaannya bersolek terus, tiba-tiba punya rumah, punya mobil, gak ada. Tapi harus kerja keras, harus usaha. Inilah yang dikerjakan oleh janda di Safat dan anak-anaknya. Kerja, cari, buli-buli, pinjam ke tetangga-tetangga, kerja dengan doa, kerja dengan iman, kerja dengan tim. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silakan Bapak, kita semua punya cita-cita tinggi. Tapi kalau mental kita, kebiasaan kita hanya malas, hanya tidur, sering bolos, ya kapan mau jadi orang berhasil? Mimpi ya. Ada banyak orang yang memiliki mimpi, wah sangat setinggilan, tapi tidak ada action. Sama aja bohong Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi sama dengan janda yang janda di Safat ini. Dia sangat rajin cari minyak, cari buli-buli untuk diisi minyak. Kemudian dia sangat rajin bekerja menuangkan minyak dengan iman. Kemudian dia sangat rajin tekun dalam doa dan dia memiliki kerja tim yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Ya, mau tetap santai aja, tapi dengan mimpi besar, atau kita mau kerja keras dengan mimpi besar? Beberapa waktu yang lalu Bu Rini buka warung di Ciplas, ya banyak tekornya. Wah, akhirnya pindah ke tempat yang baru. Wah, puji Tuhan, sekarang berbeda, lumayan lebih banyak yang beli. Ya, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, usaha dan kerja keras, ya dibarengi dengan doa dan iman pasti akan menghasilkan hasil. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menutup renungan khotbah
khotbah saya. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya pernah membaca satu informasi bahwa setengah kilo baja, anggaplah ini baja ya, setengah kilo baja itu dari pertambangan itu harganya kurang lebih $5. Sekarang $5 mungkin kalau dikalikan harga sekarang mungkin 81.000 rupiah. Nah, plat baja, saya nggak ngomongkan ya. Plat baja ini ya, mungkin kalau bahan mentah seperti ini ya, paling hanya cocok untuk dijadikan ganjal pintu. Ganjal pintu kalau zaman dulu ya, rumah itu cuma diganjal pintu atau dipalangi kayu doang ya. Nah, Bapak Ibu, kalau plat baja ini kemudian Bapak Ibu bawa ke tukang kuda, dibikinlah sepatu kuda, itu harganya akan berbeda, akan naik menjadi $50, kurang lebih menjadi 810.000. Nah, wah, udah naik lagi ya Bapak Ibu. Kemudian kalau plat baja ini Bapak Ibu bawa ke kedokteran, dijadikan jarum suntik ya, di alat medis bagi kesehatan, maka harganya akan berubah menjadi $500, kurang lebih 4.500.000, kurang lebih menjadi 8 jutaan. Nah, kemudian kalau plat baja ini kemudian dibuat pegas atau per ya, diperlukan jarum jam untuk jarum jam buatan Swiss ya, maka 1 pon baja menjadi nilainya $5.000 atau senilai 81 juta. Wah, beda ya dengan bahan yang sama, tetapi dengan kelas-kelas level-level yang berbeda. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa Anda lakukan dengan diri Bapak Ibu supaya Bapak Ibu memiliki kualitas potensi yang meningkat? Kita yang berjualan omsetnya naik, kita yang melayani semakin dipakai dan diurapi oleh Tuhan, kita yang sekolah makin diberi kecerdasan, makin diberkati oleh Tuhan dengan prestasi-prestasi, tidak malas, tidak bolos, tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan orang tua dan membiayai dan sebagainya. Kita mungkin yang sudah sepuh-sepuh ya, punya banyak peluang waktu. Apa yang bisa saya lakukan dengan peluang waktu ini? Mungkin mendoakan orang lain, mungkin mengunjungi orang lain, mungkin menguatkan orang lain ya. Mungkin bisa kirim ayat-ayat setiap hari ke Markus, kirim ayat ya, sama lagu-lagu. Kata Om Bram, ini bekas jualan CD di Glodok. Tapi itu menghibur dan menguatkan orang lain. Ada banyak. Pak Gem itu tiap hari ngirim ayat, ngirim firman. Saya juga tiap hari ngirim firman. Ada banyak yang kita bisa buat Bapak Ibu. Ada banyak orang ingin berubah, ada banyak orang ingin maju, ada banyak orang ingin meningkat, ada banyak orang yang memiliki hidup lebih baik, tapi nggak mau berjuang, tapi nggak mau bekerja keras, tapi nggak mau hidup susah, tapi mau enaknya, mau ongkang-ongkang kaki, tapi nggak mau melakukan segala sesuatu dengan penuh perjuangan, ya, mau dianggap istimewa, tapi tidak ada sesuatu hal yang keluar, potensi yang keluar dalam kehidupan kita. Ya. Jadi apa yang bisa dinikmati? Gak usah meluk-meluk orang lain,
Apa yang bisa dinikmati oleh keluarga kita? Istri, anak, suami, anak, orang tua membuat bangga. Ya, bangga. Saya bangga punya anak Vindi. Wah, dia kalau pelayanan, kalau di Jerman, Google, dia pelayanan di anak-anak jalanan, orang-orang jalanan. Kan jadi bangga, potensinya keluar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan malas, bekerja keras. Ya, buatlah keputusan untuk menjadi jam Swiss, bukan hanya pengganjal pintu. Ubah pola kehidupan kita untuk menjadi sesuatu hal yang hanya tidak bermanfaat, tapi lakukanlah sesuatu hal yang bermanfaat, yang benar-benar itu membuat hidup saudara menjadi berkat, menjadi dampak dan bermanfaat bagi orang lain. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kami diberi kompetensi oleh Tuhan, setiap orang, setiap kami. Namun seringkali kami hanya membiarkan potensi itu menjadi bahan mentah yang kami tidak eksplor, yang kami tidak olah, yang kami tidak serahkan kepada Tuhan. Kami sering malas, kami seringkali santai, kami seringkali membuang-buang waktu. Kami seringkali tidak memberdayakan kuasa-Mu bekerja dalam hidupku Tuhan, dan mengubah hidupku, membuat mujizat, membuat peningkatan, membuat pembaharuan. Dan membuat ada banyak perubahan-perubahan karakter dalam hidupku Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan, dan Engkau memberkati kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu semua untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Saya juga mengundang Ibu Gembala untuk bisa maju ke depan. Kita akan sama-sama mengucapkan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang memberkati kita semua pada saat siang hari ini. Mari Bapak Ibu, dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih Ibu Gembala atas firman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Sambil persembahan disiapkan, para petugas persembahan untuk maju ke depan. Mari saya juga mengundang Bapak Ibu semua untuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh kami terima pada saat siang hari ini. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, hari ini kami mau memberikan persembahan untuk gereja-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan ganti berkali-kali lipat. Kami siap untuk memberi dengan hati yang bersukacita. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Ya Bapak Ibu, ada yang baru pertama kali hadir, boleh bangkit berdiri di tempat. Kami menyambut dengan sukacita. Di belakang ada teman lama. Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya di minggu-minggu yang akan datang. Kami sangat bersukacita kalau Bapak Ibu boleh datang kembali bergabung beribadah bersama dengan kami. Terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Ibu Saudara yang lain sudah melayani. Terima kasih untuk persembahan-persembahan minuman, ya, snack, ya, bagi para pelayan Natal. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saya tadi dapat titipan dari Pak Soka, ada undangan KPI hari Jumat tanggal 21 Maret jam 5 sore di Gereja GKI Puncak. Pembicaranya Pendeta Hana Safira Borumanulang, Pendeta GKP, tempat di GKI Puncak, pembicara Pendeta GKP, ya, hari Jumat ini. Kemudian hari Rabu, Bapak Ibu, ada paguyuban berada. Hari Kamis ada doa puasa di Pastori, dan saya dengan beberapa tim akan mengadakan survei ke Jatinangor Pak, karena ada kegiatan jembatan kasih yang akan dilaksanakan di bulan Mei. Jadi sementara Bapak Ibu doa tetap jalan, saya mungkin tidak ada. Jadi nanti Ibu tolong bantu untuk menyiapkan masak, ya. Kemudian hari Jumat itu ada ibadah KW di rumah Ibu Yanti Kembar. Firman Tuhan Bunda Mary, ada orangnya enggak ya? Pujian Ibu Renta dan doa Ibu Dede. Kemudian hari Sabtu seperti biasa ada doa Zoom, Ibu Lita Firman, Ibu Tina yang pujian, dan juga ada ibadah pemuda di Pastori. Kemudian Bapak Ibu, selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu ini, ya Bapak Ibu. Kemarin Bapak R bisa masih tanggal 10, bukan tanggal 11 rupanya. Ibu Licu tanggal 14, selamat ulang tahun Ibu Licu. Kairnya ada? Kairnya nggak ada. Kak Cindy tanggal 17, Kak Cindy-nya nggak ada. Bapak Indra tanggal 19, Bapak Indra. Kemudian Ibu Yanti Romauli tanggal 22. Makanya kalau di rumah Ibu Yanti, siapa tahu kalau kita ngerayain KW. Kemudian Bapak Ibu Sianturi selamat ulang tahun perkawinan tanggal 28. Kemudian ada ya bahasannya? Nggak ada lagi arisan, lagi kumpul keluarga. Kemudian Oma Marlina dan Ibu Sandy tanggal 31. Ada lagi nggak Pak Yohanes pengumuman? Oh, mau selamat wae, ya. Baik, kalau tidak ada, siapa doa Ibu Lita? Akan pimpin kita dalam doa sama. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita mau berdoa.
itu Tuhan mempunyai iman yang harus terus dipertambah dan dipertambah Tuhan. Dan kami juga harus Tuhan berdoa Tuhan. Kami harus kerja keras. Semuanya harus melalui tindakan ya Tuhan. Semuanya harus Tuhan dengan berdoa. Harus ada satu kerjasama dalam satu tim ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu ya dan amin ya Bapa. Biar terus itu boleh menjadi pembaharuan buat kami, untuk kami boleh introspeksi diri lebih hari, lebih Engkau bertambah-tambah iman percaya kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk pagi hari ini menjelang siang. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara. Engkau urapi Tuhan Bapak Presiden kami, para pemimpin-pemimpin pemerintahan Tuhan, dari atasan Tuhan sampai bawah. Engkau berikan hikmat-Mu buat Bapak Prabowo dan juga Pak Gibran ya Bapak. Biarlah kesejahteraan bangsa kami Tuhan dalam setiap desanya, penduduknya, dimanapun Tuhan, anak-anak-Mu berada juga Tuhan. Bangsa Indonesia ini ada di hati Engkau ya Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih buat perlindungan Engkau yang sempurna. Meskipun kami mengalami gempa, kami tidak khawatir Tuhan, karena Engkau selalu memberikan perlindungan yang penuh bagi kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala sesuatunya ini Tuhan, Engkau yang selalu berperkara ada dalam setiap perjalanan hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Bapak. Engkau Tuhan Allah kami yang hebat Tuhan, di mana kami boleh terus belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat gereja-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh beribadah, Engkau urapi, Engkau berikan juga Tuhan hikmat-Mu lebih lagi buat Bapak dan Ibu Gembala kami yang memimpin, bahkan buat para hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau, bahkan juga Tuhan untuk memimpin Lay Minutes ini ya Tuhan. Engkau Tuhan terus berikan kesehatan buat mereka semua, baik segala pegawainya Tuhan. Berikan roh yang takut akan Engkau, biar semuanya semakin permuliakan nama Engkau Tuhan di atasnya. Yesus, terima kasih buat kesehatan demi kesehatan yang Engkau berikan buat seluruh jemaat yang mengalami sakit. Kami percaya Tuhan, oleh bilur kuasa darah Yesus Tuhan, Neo, apapun yang dirasakan Tuhan, kami percaya Engkau sudah menyembuhkan, Engkau sudah mematikan virus-virus yang ada di dalam tubuhnya. Tidak ada sedikit pun yang tersisa. Kami sangat yakin Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari apapun juga Tuhan. Berikan terus kemampuan Bapak untuk papahnya, buat mamanya Tuhan, untuk terus tetap bersyukur dengan hal apapun. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat donatur-donatur yang ada, buat HBL, terima kasih. Dan juga Tuhan buat Motek Karya Tuhan, bahkan donatur-donatur yang ada. Kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau, biar pemeliharaan Engkau terus berjalan sempurna Tuhan. Engkau berkati mereka dengan limpahnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga terus Tuhan tak putus-putusnya berdoa buat merindukan satu gereja untuk kami boleh beribadah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, impian itu akan Kau nyatakan Tuhan. Engkau tadi berfirman Tuhan, kami harus bertambah iman kami supaya semuanya boleh terrealisasi Tuhan, sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur buat segala sesuatunya yang Kau sudah nyatakan bagi kami. Mampukan kami dengan cara-cara-Mu, mampukan seluruh jemaat kami dengan cara-cara-Mu yang ada. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Kami sudah mengucap syukur, haleluya. Amin. Saya suka baca buku dan saya suka menyelidiki firman. Setiap hari saya selalu akan membuat satu khotbah, dan saya membuatnya bukan masalah saya buat. Dan saya sekarang juga ikut studi filsafat juga. Ada beberapa hal yang sedang. Saya suka buat khotbah, saya suka buat bahan-bahan materi-materi karya-karya ilmiah. Dan satu saat tiba-tiba ada orang yang menghubungi saya, Pak Yohanes, saya harus ada pelayanan, bisa nggak buatkan saya khotbah? Oke, diambil ini. Saya buatkan dia. Terus dia bilang begini, Pak Yohanes,
untuk satu khotbah ini saya akan bayar Pak Yohanes. Enggak, saya tidak akan bayar. Saya akan berikan kamu secara gratis. Terus ada beberapa orang yang punya gereja besar, mereka punya bagian-bagian pergumulan masalah. Pak Yohanes punya enggak materi pembinaan buat jemaah? Saya punya, karena saya buat. Dan akhirnya mereka minta, dan saya katakan, oke, saya beri. Tiba-tiba dia bilang sama saya begini, Pak Yohanes, saya akan beli materi ini. Saya tidak bisa terima itu dengan cuma-cuma. Saya bilang enggak. Tapi semua orang yang saya berikan materi khotbah saya dan materi karama ilmiah mereka, karya ilmiah saya, walaupun saya sudah bilang saya tidak mau diganti dengan apapun juga, tapi ternyata dia memberikan ganti. Waktu saya mulai menambahkan syar doa saya, menambahkan studi saya, menambahkan pembacaan firman, dan saya menambahkan membuat khotbah setiap hari, materi-materi itu, dan Tuhan tambahkan berkat juga. Tapi bukan hanya itu Bapak Ibu. Dulu saya punya berkat sedikit. Saya bilang, Tuhan, dengan berkat sedikit ini saya akan membantu hamba Tuhan yang ada di desa kecil. Tiba-tiba Tuhan tambahkan lagi. Saya bilang, Tuhan, saya tambah lagi satu. Tuhan tambahkan lagi. Saya bilang, Tuhan, saya tambah lagi satu. Tambah lagi satu. Sekarang ada beberapa hamba Tuhan yang saya bantu. Saya bukan menyombongkan, tapi begini Bapak Ibu. Kalau kita menambahkan, tambahkan kemurahan hati, tambahkan ketekunan, tambahkan doa-doa, maka kau akan melihat berkat-berkat rohani, berkat jasmani dilimpah. Mari kita berdoa bersama-sama supaya kita juga bisa menambahkan cinta kasih kita kepada istri kita, tambahkan cinta kasih kita kepada suami kita, tambahkan cinta kasih kita kepada anak-anak, tambahkan cinta kasih kita pada gereja kita, tambahkan cinta kasih kita kepada bangsa dan negara kita. Saya yakin semakin kita menambahkan, akan semakin diperbanyak lagi dalam hidup kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Engkau boleh mengajarkan lagi kepada kami. Setiap masalah-masalah itu merupakan kesempatan kami menambahkan sesuatu yang baik dalam hidup kami. Engkau menambahkan iman, Engkau menambahkan kerja keras, Engkau menambahkan kerja tim, Engkau menambahkan supaya kami semuanya menaruh berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih kami diberkati. Hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan membawa kami semuanya menikmati apa yang sedang kami kerjakan. Ketika kami menambah, Tuhan juga akan katakan, Engkau menambahkan lagi, maka aku harus menambahkan juga, menambahkan lagi. Kami percaya Tuhan, itulah sebabnya kami tidak akan pernah mengurangi apapun juga. Kami tidak akan pernah mengurangi, tapi kami akan menambah dan menambah. Kalau ada masalah-masalah yang sangat berat, kami tidak akan mengurangi jam pelayanan kami. Kami tidak akan memberikan tanggung jawab pelayanan kami lagi kepada tugas-tugas yang lain Tuhan. Kami akan mengambil lagi. Karena besarnya tanggung jawab, maka besarnya itu juga diiringi dengan berkat-berkat luar biasa Tuhan. Terima kasih kami bersyukur. Akhirnya keluarga yang kasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa dan kutuk kita semuanya. Serta persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya. Dan itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati suamimu supaya dia menjadi suami yang kudus, suami yang mengasihi istri dan anak-anak, suami yang bekerja keras, yang bertanggung jawab dan benar. Tuhan memberkati istri menjadi istri yang tunduk dan mengasihi anak-anak dan keluarga. Tuhan memberkati anak-anakmu menjadi anak-anak yang taat dan hormat dan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati usahamu. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan, karena tangan Tuhan menyertainya. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunan. Tuhan memberkati kesehatanmu, dijauhkan engkau dari sakit-sakit yang berbahaya. Tuhan memberkati keluar masukmu, karena engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang dimeteraikan oleh Roh Kudus hingga fajar Maranatha menjemput kita. Kita akan bersama-sama dalam ikatan kasih yang kekal, yang tidak dapat dipecahkan, dipatahkan oleh apapun juga. Pulanglah dengan berkat rohani, berkat jasmani, bagikan kepada orang lain supaya mereka melihat Yesus yang ada di dalam hidupmu dan beritakanlah Injil. Maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.